Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarinta Gita Pradian dengan NIM 220512040001 dari Prodi Teknik Informatika kelas A 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait standarisasi jaringan komputer dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian tentang standarisasi jaringan komputer. Yang kedua ada OSI model versus TCP atau IP. Yang ketiga ada TCP versus UDP. Yang keempat ada network protocol. Dan yang kelima ada reserved and registered port. Oke, next. Di sini kita memasuki tentang pengertian apa itu standarisasi jaringan komputer. Jadi, standarisasi jaringan komputer adalah proses atau upaya untuk mengembangkan dan menerapkan serangkaian aturan, protokol, spesifikasi, dan pedoman yang konsisten untuk mengatur dan mengelola jaringan komputer. Nah, tujuan utama dari standarisasi jaringan komputer ini sendiri adalah menciptakan lingkungan yang konsisten dan dapat diandalkan, di mana berbagai perangkat keras dan perangkat lunak jaringan itu dapat berinteraksi dengan baik tanpa masalah kompatibilitas. Nah, materi selanjutnya di sini adalah OSI model dan TCP atau IP model. Mereka ini merupakan dua kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan merancang jaringan komputer. Berikut adalah perbandingan singkat di antara keduanya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu OSI model. Di mana OSI model ini sendiri adalah Open System Interconnection Model, di mana dia terdiri dari 7 lapisan. Nah, tujuan utamanya di sini adalah menyediakan panduan konseptual untuk memahami bagaimana protokol jaringan berinteraksi. Nah, umumnya OSI model ini digunakan sebagai model konseptual, bukan implementasi yang praktis. Nah, 7 lapisan OSI model sendiri yaitu ada fisik atau physical layer, di mana dia itu tujuannya untuk menangani perangkat keras fisik dan transmisi data. Lalu ada data link layer, dia bertanggung jawab atas aliran data dan deteksi kesalahan. Lalu ada network layer, dia berfungsi untuk memindahkan data antar jaringan dan routing. Ada transport layer untuk menangani pengiriman end-to-end data. Lalu ada session layer, dia untuk menjaga dan mengontrol sesi komunikasi. Lalu ada presentation layer, dia berfungsi untuk mengubah format data agar dapat dimengerti oleh penerima. Dan yang terakhir ada application layer, di mana dia adalah aplikasi dan layanan yang berinteraksi dengan pengguna. Selanjutnya adalah TCP atau IP model, di mana TCP atau IP model ini merupakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Model, di mana dia terdiri dari 4 lapisan utama, tetapi sering digunakan dalam praktek. Nah, tujuan utama dari TCP atau IP model ini adalah sebagai kerangka kerja praktis dalam desain dan pengoperasian jaringan internet. Di TCP atau IP model, dia menggunakan 4 lapisan yang sering digunakan, yaitu ada Network Interface Layer, di mana dia berfungsi untuk menangani perangkat keras dan deteksi kesalahan. Lalu ada Internet Layer, dia mirip dengan lapisan Network OSI, di mana dia berfungsi untuk menangani routing dan pengiriman data antar jaringan. Lalu ada Transport Layer, dia juga mirip dengan lapisan Transport OSI, berfungsi untuk menangani pengiriman end-to-end data dan termasuk protokol seperti TCP dan UDP. Lalu ada application layer, dia mirip juga dengan lapisan application OSI, dia berisi tentang aplikasi dan protokol yang digunakan oleh aplikasi internet. Nah, perbedaan yang paling utama di sini adalah OSI model itu merupakan kerangka kerja konseptual yang lebih kompleks dengan 7 lapisan. Sementara TCP atau IP model itu merupakan kerangka kerja praktis yang digunakan secara luas dalam internet dengan 4 lapisan, tapi kadang menggunakan 5 lapisan juga. Nah, dalam prakteknya, TCP atau IP model ini lebih sering digunakan karena keberhasilan internetnya yang lebih besar. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa protokol yang dimiliki oleh OSI layer dan TCP atau IP pada masing-masing layernya. Di mana pada OSI layer di bagian application dia memiliki Modbus, SFP2, DNP3, HTTP dan lain sebagainya. Dia juga masuk di application kalau di TCP atau IP model. Nah, lalu di bagian presentation kalau di OSI model itu ada compression dan encryption protocols. Tapi kalau di TCP atau IP model dia juga masuknya ke application. Lalu ada session juga di bagian OSI model. Dia ada NFS, SQL, SMB, RPC, P2P, tunneling dan lain sebagainya. Nah, di sini pada bagian session OSI itu juga masuk di bagian application-nya TCP atau IP model. Lalu di bagian segmen ada transport, di mana protokol layernya ada TCP dan UDP. Nah, TCP atau UDP ini nanti bakal dibahas pada next slide, di mana dia juga masuk ke transport
di TCP atau IP model. Lalu pada bagian network di OSI model itu ada IPv4 atau IPv6, ARP, IGMP, ICMP, dan dia juga masuk di bagian internet di TCP atau IP model. Lalu pada bagian data link, protokol layernya itu ada Ethernet. Nah, dia masuknya di network interface kalau misal di TCP atau IP model. Lalu pada bagian physicalnya OSI model itu ada RS-232, UTP cables, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di TCP atau IP model dia juga masuknya di network interface. Next, kita membahas tentang apa sih TCP versus UDP itu. Jadi, TCP sama UDP tadi adalah salah satu protokol layer yang ada di transport di bagian OSI model maupun TCP atau IP model. Nah, anggap saja bahwa TCP atau UDP ini merupakan sebuah paket. Jadi, TCP ini ibaratnya tuh dia bisa melacak paket yang hilang dan memastikan paket yang hilang bisa dikirim kembali. Tapi kalau UDP, dia tidak bisa melacak paket yang hilang. Lalu TCP itu bisa menambahkan nomor urut ke paket dan menyusun ulang paket apapun yang salah pada pemesanan. Tapi kalau UDP dia tidak peduli dengan pesanan dari kedatangan paket tersebut. Nah, TCP juga lebih lambat karena semua fungsi tambahan itu ditambahkan sama dia. Tetapi kalau UDP dia lebih cepat karena dia tidak memiliki fitur tambahan. Kalau di TCP dia membutuhkan lebih banyak sumber daya komputer karena OS perlu melacak sesi komunikasi yang sedang berlangsung dan mengelolanya pada tingkat yang lebih dalam. Namun di UDP dia membutuhkan lebih sedikit sumber daya komputer. Nah, contoh program dan layanan yang menggunakan TCP sendiri itu ada HTTP, HTTPS, FTP, dan banyak game permainan komputer lainnya. Tapi kalau di UDP, contoh program dan layanannya itu sendiri ada IP telepon, ada IP DNS, DHCP, dan permainan game lainnya. Nah, selanjutnya seperti yang udah dibahas pada sebelumnya, jadi TCP ini adalah transfer data yang lebih lambat tetapi dia lebih diandalkan daripada UDP. Typical application-nya itu ada FTP, web browser, dan juga email. Nah, mode komunikasi yang digunakan pada TCP ini adalah unicast. Sedangkan UDP, dia transfernya lebih cepat. Namun, dia tidak menjamin bahwa dia lebih baik daripada TCP. Nah, UDP ini biasanya digunakan pada live streaming, game online, dan VoIP. Mode komunikasi dari UDP ini adalah unicast, multicast, dan juga broadcast. Nah, selanjutnya ada tentang network protocols. Jadi, di sini ibaratnya itu seperti sebuah komputer. Dia itu berkomunikasi lebih banyak kepada seluruh orang. Nah, komunikasi tersebut itu melalui jaringan. Nah, sebuah jaringan internet komunikasi itu dibuat dari sebuah bytes, yaitu yang angka biner yaitu 101010. Lalu protokol menspesifikasi apa maksud dari bytes yang telah dibuat tadi. Dan di TCP header, 2 bytes pertama itu adalah source port-nya. Nah, selanjutnya protokol mengatakan tentang permintaan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Nah, beberapa protokol network ini sendiri ada TCP, UDP, IMAP, IP, HTTP, TLS, DNS, SSH, ARP, dan FTP. Nah, selanjutnya RFCS ini mendefinisikan Internet Protocol. Nah, bagaimana tepatnya cara kerja di TLS ini akan dilihat di RFC. Dan IETF itu akan mempublish RFCS yang baru. Oke, next. Di sini kita akan membahas tentang well-known port atau reserved port. Nah, well-known port atau reserved port ini adalah port jaringan yang telah ditentukan untuk digunakan oleh protokol atau layanan khusus yang telah ditentukan secara global. Nah, port ini memiliki nilai tertentu dalam rentang 0 hingga 1023. Nah, berikut adalah contoh port number beserta protokol dan application dari well-known port atau reserved port ini. Next, di sini ada registered port. Nah, port terdaftar atau registered port adalah salah satu dari 3 kategori port dalam sistem penomoran port jaringan. Nah, port terdaftar memiliki nilai dalam rentang 1024 hingga 49151. Port ini digunakan oleh berbagai aplikasi dan layanan yang tidak termasuk dalam kategori port well-known, di mana port well-known yang tadi disebutkan yaitu 0 hingga 1023 yang telah ditetapkan secara global. Nah, berikut adalah contoh dari port number, protokol, dan application-nya.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.